Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar kepada dirinya sendiri dan hidup secara mandiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid untuk menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Ada dua metode sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diterapkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Yang pertama yaitu metode keluarga dan yang kedua adalah metode Among. Metode keluarga sangat menekankan peran orang tua untuk menuntun dan membimbing murid. Tujuannya agar seorang murid ketika berada di sekolah dapat memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua yaitu metode Among yang sangat menekankan peran guru untuk menuntun dan membimbing murid saat berada di sekolah. Dari kedua metode ini, para murid tetap diberi ruang kemerdekaan, tetap diberi ruang kebebasan. Selain itu, orang tua dan juga guru tetap memberikan kebebasan kepada setiap anak. Secara tidak langsung, sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat paksaan akan membuat setiap murid merasa tidak memiliki ruang kebebasan dan kemerdekaan diri. Hal ini yang kemudian memicu Ki Hadjar Dewantoro menciptakan pendidikan dan pengajaran yang terorganisasi, yaitu dengan memberi ruang kebebasan kepada setiap murid dalam proses belajarnya. Metode-metode pendidikan itulah yang menurut Ki Hadjar Dewantoro akan memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Salah satu prinsip pendidikan anak menurut Ki Hadjar Dewantoro adalah menghargai dan menggali potensi anak. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak bersifat memaksakan, melainkan memberi ruang bagi setiap anak untuk menemukan dan mengembangkan potensi mereka secara alami. Dalam hal ini, pendidikan harus memberi kesempatan bagi anak-anak untuk berkreasi dan bereksplorasi dalam berbagai bidang, termasuk seni, musik, olahraga, dan ilmu pengetahuan. Ki Hadjar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hadjar Dewantoro hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Ki Hadjar Dewantoro menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan ataupun akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam dari pesisir pantai hingga pegunungan
memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid.